Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'du, wa inna khairul hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba, tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri, hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang kena flu dan batuk untuk kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura sudah levelnya level 2, sedangkan hulu sungai level 1. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi memberitahu di dalam hadis riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, penyakit tidak bisa menularkan orang sakit. Wala adwa, tak ada penularan penyakit kecuali dapat izin dari Allah. Dan Allah menurunkan penyakit sekaligus menurunkan obatnya. Jadi kalau yang kena flu, kena batuk, itu disuruh berobat. Tuh. Obatnya banyak sekali, macam-macam. Yaitu ada yang obat dari dokter, tapi ada obat tradisional, ada habatus sauda, bahkan termasuk makan korma, jaga
gizi, kesehatan dan lain sebagainya. Yang kena jangan nantinya pas minta diperiksa di swab, jangan. Nanti pian masuk rumah sakit. Karena pas positif gitu. Kita tidak tahu apakah flu tadi adalah flu biasa atau Omikron. Nah, kita tidak tahu. Tapi kada usah, ya, cukup dengan obat-obatan. Dan di dalam Al-Quran, juga obat itu juga bisa dengan membaca doa-doa yang memang dianjurkan di dalam Al-Quran, atau disuruh banyak istighfar sebelum berdoa. Itu di dalam Al-Quran banyak sekali doanya. Satu di antaranya yaitu surat yang ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Engkau yang menyembuhkannya. Itu doanya Nabi Ibrahim. Tapi bisa juga doa-doa yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dianjurkan 3 kali. Bisa juga yang sangat istimewa dalam Al-Quran, surat yang kedua ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu dengan cara sabar dan sholat, tetapi itu berat kecuali orang yang sholatnya khusyuk, yaitu orang yang sholat khusyuk itu waktu sholat meyakini bahwa dirinya akan ketemu dengan Allah dan meyakini akan kembali kepada Allah. Bapak dan saudara sekalian, bulan ini bulan Rajab, perintah Allah menyuruh Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj untuk diturunkan perintah sholat. Jadi sholat ini sangat tinggi nilainya. Itu di dalam Al-Quran surat 20 ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholah lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali aku, maka kerjakanlah sholat untuk mengingat aku. Firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Musa. Wala dzikrullahi akbar. Dan sholat itu ingat kepada Allah yang paling agung. Tapi sholat nantinya yang sangat bermakna adalah sholat khusyuk.
ciri sholat khusyuk itu waktu mengerjakan sholat ingat kepada Allah dan ingat mati. Kalau diragakan, ingat kepada Allah mesti nunjuknya ke atas, dan ingat mati nunjuknya ke bawah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu kalau kita mengerjakan sholat, bagaimana supaya sholatnya khusyuk? Satu diantaranya yaitu kita mengetahui makna yang terkandung di dalam sholat tersebut. Jadi apa maknanya itu? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau saya tanya kepada kita semua, doa apa yang paling tinggi kedudukannya di antara semua doa-doa yang juga tinggi kedudukannya? Yang paling tinggi doa apa? Maka jawabnya, doanya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Biasanya kalau saya ngetes kepada orang, jawabannya macam-macam. Pak, doa yang tertinggi itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ya tinggi juga, tapi masih ada yang lebih tinggi. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan doa yang sangat tinggi itu yaitu mendoakan kedua orang tua. Ada juga yang mengatakan begitu. Macam-macam. Tapi ternyata yang paling tinggi adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hamba ke jalan yang lurus. Imam Ghazali kalau sudah sampai pada ihdinas siratal mustaqim, dia seperti bergetar. Dia sangat merasakan, dia minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah. Ternyata dalam renungannya Imam Ghazali, jalan yang lurus itu jangan jalan yang sangat lurus dan sangat kecil. Bahkan lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Seperti rambut dibelah 7 kecilnya. Dan sangat licin. Dan orang yang berjalan di jalan yang lurus itu banyak yang tergelincir. Oleh sebab itu, tatkala kita sholat, salah satu pendalaman makna supaya khusyuk, salah satu, padahal semua bacaan sholat mulai takbir sampai salam harus direnungi maknanya. Pada ceramah ini saya akan membahas itu dulu, yaitu tatkala mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah kita minta benar-benar kepada Allah, tunjukkan ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah. Itu renungannya para ulama, itu doa yang luar biasa. Dan ternyata jalan yang lurus itu Allah memberitahu siapa yang mendapatkan jalan yang lurus itu, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu, tatkala siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah, ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran surat yang keempat ayat 69. Siapa yang mendapatkan jalan yang lurus itu,
Ternyata 4 kelompok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 kelompok ini. Yang pertama adalah yang mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sorga. Yang nomor 1 adalah para nabi. Halo, siapa yang ingin di tempat itu? Angkat tangan. Hah? Nabi kah? Ini kah? Oi, yang tertinggi itu nabi. Kita kada dapat, ya kada dapat itu. Jadi karena itu tempatnya para nabi. Aku mau 4 jua kada kawa gitu. Yang nomor 2, nah ini tempatnya kita yang tertinggi. Dari kita yang tertinggi ini tempatnya yang nomor 2, yaitu siddiqun, orang yang selalu membela yang benar, orang yang berkata benar, orang yang bersikap benar, orang yang berperilaku benar, orang yang membela yang benar, bukan membela yang bayar. Itu. Nah, paling kita bercita-cita itu, yang hadir ini harus bercita-cita ingin menduduki sorga yang tertinggi, tapi sesudah Nabi itu. Jadi orang yang selalu membela benar, yang benar, orang yang jujur. Jadi orang yang jujur. Diingat, mulai sekarang mohon kepada Allah sesuai dengan doa yang selalu diucapkan di dalam surat Al-Fatihah itu. Kita sangat menginginkan kedudukan yang tertinggi sesudah Nabi adalah selalu berkata jujur, berperilaku jujur, bersikap jujur, membela orang yang jujur gitu. Jadi membela yang benar itu. Lalu ada yang tanya, apakah ada perilaku yang dusta dibolehkan? Halo. Apakah ada perbuatan dusta yang dibolehkan? Ternyata Nabi memberitahu yang dibolehkan berdusta itu hanya 3 macam saja. Halo. Ya, hanya 3 macam saja. Ada orang dikejar. Orang dikejar lalu sembunyi ke sini, kemudian langsung masuk ke dalam sana atau di belakang mimbar ini. Lalu yang ngejar bilang kepada saya, yang ngejar bilang, tadi ada orang ke sini kah Pak? Gitu. Padahal orang itu mau dibunuh. Boleh kita berdusta untuk menyelamatkan orang itu. Itu yang nomor 1, yang boleh kita berdusta supaya orang itu selamat. Ya. Ini selama aku ada di sini nih, itu aku kada tahu misalnya. Jadi hanya itu saja yang boleh. 1. Yang kedua, apabila suami istri bertengkar pas mau bercerai, itu maka kita dustai, ngomong kepada suaminya, padahal istrimu itu sangat mencintai kamu, sangat sayang kepada kamu. Padahal belum pernah ngomong ke dirinya.
kita dustai. Nanti kepada suaminya ngomong juga, istrimu itu sangat sayang dengan kamu. Kepada si istri, suamimu sangat sayang kepada kamu, sehingga tidak jadi cerai. Itu yang dibolehkan. Ada berapa sudah? Tinggal berapa? Tinggal satu. Yang satu ini kalau kita berada dalam peperangan, ya, dalam peperangan gitu, untuk menjatuhkan musuh. Ada tentara Islam yang juga mendustai musuhnya. Dia mengadakan parade di waktu malam. Itu parade itu. Setiap orang bawa obor 2 lalu berjalan. Sehingga kelihatannya sangat banyak untuk menggentarkan musuh supaya musuh takut nantinya. Jadi dibolehkan kalau dalam peperangan. Selain itu tidak boleh ada dusta. Enggak boleh ada dusta. Anaknya minta duit ke kaiknya. Duit kaik, kata kaiknya, kadadak. Padahal ada di dompetnya. Sekalinya cucunya ini sudah membuka dompetnya kaik. Tadi ada kaik di dompetnya kaik itu. Apa kata kaiknya? Habis. Berapa sudah dustanya? 2 sudah gitu. 2. Gasan apa duit? Nugar wadai kaik itu. Mana wadainya? Tuh. Pas yang ditunjuk itu roti boy. Tuh gitu. Apa kata kaiknya? Kada nyaman cuai gitu. Sudah berapa dustanya? Oi, yang demikian itu mulai sekarang katakan sejujurnya. Duit itu, aku memang ada duit tapi ada keperluan gitu. Jadi katakan sejujurnya gitu. Karena keinginan kita, kenapa berkata jujur? Karena menginginkan tempat yang tertinggi sesuai dengan doa kita di dalam sholat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang paling kacau tuh yang didustai adalah mintu hak. Mintu hak didustainya. Coba. Proyek didustainya. Gitu. Dusta melulu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Mursalat, surat yang ke-77. Mursalat itu artinya malaikat yang diutus. Jumlah ayatnya itu 50 Mursalat itu. Tetapi ada ayat yang diulang-ulang. Yang pertama dalam ayat yang ke-15, wailul yauma idzil lil mukadzibin, masuk neraka wail, masuk neraka paling bawah orang yang mendustakan kebenaran. Oleh Departemen Agama diterjemahkan, celakalah pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran. Tuh. Orang yang berdusta celaka di ayat 15. Kemudian diulang pada ayat 19. 2 sudah. Diulang pada ayat yang ke-24. 3 sudah. Diulang lagi pada ayat yang ke-28. Diulang lagi pada ayat yang ke-34. Sudah 5. Diulang lagi pada ayat yang ke-37, 6. Diulang lagi pada ayat yang ke-40, 7. Diulang lagi pada ayat yang ke-45, 8. Diulang lagi pada ayat yang 47, 9. Dan yang terakhir diulang lagi pada ayat
yang ke-49. Jadi 50 ayat adalah 10 ayat tentang dusta gitu. Jadi 10 tentang dusta gitu. Jadi kalau orang sering berdusta, nilai dustanya mendapatkan 10. Kalau mendapatkan nilai matematika 10 berarti orangnya sangat pintar. Tetapi kalau dustanya dapat 10 berarti apa? Oi. Ya. Diingat, ternyata di dalam mursalat itu ayat yang tidak ada dustanya jumlahnya 40. Para perenung rohaniah, apa simbol 40 itu? Ternyata setelah direnungi, surat 40 itu adalah surat mukmin, ya. Artinya orang yang beriman tidak boleh berdusta. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau mursalat artinya malaikat yang diutus, di dalam surat mursalat itu malaikat tidak akan berdusta. Tetapi kalau manusia diutus-utus, banyak dustanya. Terutama utusan apa? Oi, yang banyak dustanya utusan apa? Hah? Kedawani, nyebut kedawani. Ya, kalau sampean kedawani nyebut, aku kedawani juga. Ya, jadi orang yang diutus-utus itu dustanya ini setumpuk, dapat 10 dustanya. Ya, renungi sorangan. Gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Dalam Al-Quran surat 55, surat 55 itu adalah Ar-Rahman. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya Allah yang menciptakan alam semesta dan makhluk semuanya ini, ya. Karena Dia yang mencipta, maka Dia yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Allah menciptakan iblis, padahal iblis sangat memusuhi Allah. Oleh Allah tetap diberi hidup karena punya sifat Ar-Rahman. Tetap diberi rezeki. Orang-orang yang sering berdusta, misalnya orang-orang pejabat yang jahat misalnya, tetap diberi rezeki oleh Allah, karena Allah itu Ar-Rahman. Oleh sebab itu arti Ar-Rahman itu adalah sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Dalam surat yang ke-55 yang artinya Allah mempunyai sifat tanggung jawab, Allah mempunyai sifat Rahman. Ternyata surat Ar-Rahman itu jumlah ayatnya 78. Tetapi di dalamnya ada 31 ayat yang bunyinya sama, yaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang engkau dustakan? Jadi Allah memberitahu banyak orang yang mendustakan nikmat Allah, terutama orang-orang yang diberi tanggung jawab. Yang diberi tanggung jawab. Kalau tadi yang diutus, yang berdusta adalah 10. Tapi kalau orang yang diberi tanggung jawab, dustanya lebih banyak lagi. Berapa dustanya? Oi, 31. Nah, yang diberi tanggung jawab itu. Hati-hati, orang yang diberi tanggung jawab, mulai sekarang katakan sejujurnya,
agar jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita menginginkan kedudukan yang tertinggi nanti di akhirat sesudah Nabi, orang siddiqun, mulai sekarang kita semuanya, bukan cuma pian saja penceramahnya, ya juga mohon kepada Allah tatkala ihdinas siratal mustaqim, batin ini, pemahaman renungannya, hidup ini jangan berdusta. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu baru pemahaman tentang ihdinas siratal mustaqim. Tentang yang lain, mungkin lebih banyak lagi itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kan ini bulan Rajab, tadi saya mengupas satu ayat saja dalam Al-Fatihahnya, saya lanjutkan kupasan yang lain, satu saja. Hadirin sekalian, di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Nabi Mi'rajnya kemana? Ke langit keberapa? Ke langit yang ke-7. Kemudian naik lagi ke atasnya, ke Sidratil Muntaha. Dan dalam kitab Ad-Dardir itu naik lagi ke atasnya, yaitu ke Mustawan. Ternyata di dalam kisah itu Ad-Dardir, saya baca di Ad-Dardir, sekalinya naik lagi ke atas sehingga ketemu dengan Allah, ke Raf-Raf itu. Saya bertanya kepada teman-teman yang ahli hadis di Muhammadiyah terutama itu, apakah ada hadisnya gitu, tatkala Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi setelah ketemu dengan Allah itu. Ketemunya tentunya dengan tabir itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, renungan para ulama ini sudah suruk ini. Jadi ditambah berapa lagi? 10 lagi. Jadi diperpanjang ceramahnya 10 menit lagi. Oke. Ternyata dalam renungan para ulama itu. Tapi saya cari hadisnya tidak ketemu. Enggak ada. Tapi rata-rata ulama sepakat, tatkala Rasulullah itu ketemu dengan Allah, yang diucapkan Rasulullah itu tiga. Yang pertama, at-tahiyyatulillah, segala kehormatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Kemudian yang kedua, at-tahiyyatulillah wassolawat, segala keselamatan Engkau Tuhan yang punya. Lalu yang ketiga, wat-thayyibat, dan segala kebaikan hanya Engkau Tuhan yang punya. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, mulai sekarang tatkala tahiyat itu diucapkan penuh perhatian, karena itu ternyata menurut para ulama, redaksi tahiyat itu yang 3 kata ini adalah redaksinya Rasulullah tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab oleh Allah, setelah mengucapkan 3 ini, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan yang aku punyai
aku berikan juga kepadamu wahai Nabi, engkau mendapatkan kasih sayang Allah dan engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bapak, tatkala tahiyat mari mulai sekarang jangan laju-laju. Kadang-kadang kita laju sekali, laju atau tahu-tahu sudah assalamualaikum. Mana tadi sudah gitu. Karena laju, padahal itu renungannya luar biasa. Itulah pujian dari Rasulullah dan jawaban dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan yang aku punyai ini kuberikan kepadamu Muhammad, dan engkau mendapatkan kasih sayang Allah dan berkahnya. Itu renungi. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad tidak engken mendapatkan keselamatan itu. Dia ingat kepada umatnya. Katanya Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, keselamatan yang diberikan ke ulun ini ya Allah berikan kepada umat ulun ya Allah, hamba-hamba yang beramal soleh. Sehingga tatkala kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, kita juga mendoakan semua umat Islam yang beramal soleh dapat itu. Makanya tatkala mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, masukkan ke dalam pemahaman kita yang paling dalam. Karena kita mendoakan seluruh umat Islam di seluruh dunia yang beramal soleh. Bagus apa enggak? Bagus banget. Jadi kalau umpamanya ada di Alaska itu ada masjid Pak, ada masjid. Kalau pas di sana umat Islam yang sholat di sana mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, kita pun juga dapat, karena kita juga beramal soleh. Oleh sebab itu, disinilah kehebatan umat Islam, kebersamaan umat Islam saling mendoakan saudara-saudaranya yang beramal soleh. Oleh sebab itu, marilah kita tatkala tahiyat itu kita renungi at-tahiyyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau kita renungkan demikian Pak, alangkah nikmatnya tatkala kita tahiyat itu Pak. Karena saling mendoakan dengan sesama umat Islam di seluruh dunia. Dan redaksi tahiyat itu macam-macam. Ada 9 macam tahiyat itu. Ada yang bunyinya at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, sama pengertiannya gitu. Mari mulai sekarang selalu ingat tatkala tahiyat mulai sekarang at-tahiyyatulillah was-shalawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Begamat sehingga melakukan renungan yang luar biasa. Kemudian berikutnya malaikat langsung berselawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Redaksinya juga banyak. Silakan yang mana, tapi yang sangat sahih yang saya bacakan tadi. Itu. Kemudian berselawat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kurang berapa menit dah? Kurang 5 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Jadi Allah itu berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan salam penuh penghormatan. Jadi kalau umpamanya kita berselawat kepada Nabi, selawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, kita berselawat kepada Nabi, atau sallallahu ala Muhammad, bunyi hadisnya seperti itu. Kalau kita berselawat kepada Nabi, begitu kita berselawat kepada Nabi, temannya siapa? Temannya siapa? Hah? Kok malaikat berdahulu? Padahal yang berselawat kepada Nabi siapa? Allah. Jangan menghina Allah. Setelah ditanya siapa yang temannya? Malaikat. Loh, Allah yang pertama kali yang berselawat. Begitu kita berselawat kepada Nabi, temannya adalah Allah dan malaikat. Kalau seharian kita berselawat kepada Nabi seharian, berarti seharian kita berteman dengan Allah dan malaikat. Kalau pas kita ada kesulitan banyak berselawat kepada Nabi, kira-kira dibantu oleh siapa? Nah iya, sudah dibantu oleh Allah dan malaikat. Saya ini konsultan orang bermasalah. Jadi kalau saya menjumpai orang yang memang memerlukan bantuan yang luar biasa dari Allah dan malaikat, saya suruh baca selawat sebanyak-banyaknya. Di samping baca yang lain, tapi intinya baca selawat yang sebanyak-banyaknya. Masya Allah Pak, hasilnya luar biasa. Oleh sebab itu, kita di sela-sela hidup ini banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Nilainya sangat tinggi, sangat tinggi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, waktunya sudah habis. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.